Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah. Wasyukru ala nikmatillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, dari Telegram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ikhwatu iman di lantai 2 Masjid Al Jariyah, kita bisa bertemu dalam majelis hari ini di cuaca yang agak panas ini ya. Yang semoga kehadiran kita di sini dan juga sobat-sobat yang mendengarkan di luar sana yang nanti juga akan di-upload ya di Telegram, bisa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan meneruskan pembahasan mengenai kisah Nabi Adam alaihissalam. Kita sudah masuk bagian yang ke-11. Bagian yang ke-11 ini saya beri judul tentang perjanjian Nabi ya. Karena ini masih berkenaan dengan tema sebulan kemarin ya, tentang kisah Nabi Adam yang menerima Allah sebagai Robnya. Sehingga setiap manusia itu, termasuk Nabi Adam alaihissalam, itu telah disyahadatkan ya di alam ruh. Walaupun Nabi Adam tentunya itu tidak melalui rahim ya diciptakannya, tapi ya diciptakan dari tanah ya. Kalau kita melewati rahim ya, dengan nutfah ya, yang tentunya dalam bahasanya itu berebut ya, berebut sampai ke ovum ya. Jadi ini nutfah berebut sampai ke ovum, dan kitalah yang berhasil ya. Itu kesuksesan pertama ya, kita lahir ya. Bayangkan gitu ya kalau tidak lahir gitu. Tentu mungkin yang lain. Tapi inilah bagaimana kekuasaan Allah yang memberikan nikmat kepada kita dengan kelahiran kita. Yang nantinya ciptaan Allah ini ya, yang namanya manusia itu akan jadi survive ya, hidup dan bertahan melalui seorang ibu ya. Beda dengan Nabi Adam ya, dia kan langsung ya dari tanah gitu. Nanti dinikahi dengan Hawa ya. Setelah dinikahi nanti Hawa akan mengandung ya. Nah, itu nanti ya keturunannya kita jelaskan di beberapa pertemuan ya.
Nah, sekarang kita buka ya surah Al-Ahzab ayat 7 ya. Silakan buka surah ke 33 ayat 7. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min nuhi wa ibrahima wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Terjemah makna ayat, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri. Jadi termasuk Nabi Adam juga dikasih perjanjian. Dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Misakon golizo ya. Misakon golizo ini kalau laku itu biasanya di pernikahan ya. Ini ada pernikahan pasti misakon golizo ya. Perjanjian yang teguh antara pasangan gitu ya. Tapi sebenarnya bukan itu aja ya. Yang lakunya itu. Kalau ke pasangan mungkin kita suka mengingatnya gitu ya. Ini yang misalnya belum punya pasangan gitu ya. Gitu. Kadang-kadang kan suka teringat gitu ya. Padahal inti daripada kehidupan itu bukan hanya berpasangan ya. Tapi inti dari kehidupan itu bagaimana ia mewujudkan perjanjian kepada Allah dengan beribadah kepadanya. Nah, Ibnu Katsir ya, ini salah satu penafsir Al-Quran ya. Beliau meringkas tafsir At-Tabari. Begitu panjang tafsirnya. Beliau juga menjelaskan dari surah Ar-Rum ya. Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rum ayat 30 ya. Silakan buka surah ke-30 ayat 30 juga. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dalikad dinul qayyim walakinna aksarahum, atau ya betul ya, walakinna aksaron nas ya, walakinna aksaron nasi la ya'lamun ya. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah itu, fitrah Allah ya, yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah ya. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui tentang fitrahnya, tentang bagaimana ia diciptakan, tentang bagaimana tujuan ia diciptakan. Karena itu Allah mengingatkan lagi di surah ya kemarin, surah Al-A'raf ya, ayat 172, surah ke-7 ya, tentang bagaimana Allah bertanya kepada calon ya, calon makhluknya ini ya, kepada manusia yang akan dilahirkan. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Apakah aku ini adalah Rabbmu? Ya mengatakan betul. Kami menjadi saksi. Itulah bagaimana perjanjian ya. Jadi bukan hanya ikrar, bukan hanya perkataan, tapi perjanjian ya. Bukan ngemeng-ngemeng gitu ya. Bukan ngomong-ngomong aja, tapi harus ada perwujudan ya dengan beribadah. Artinya itu adalah perjanjian ia dengan Allah.
sehingga mutlak dia harus beribadah ya, tidak boleh tidak gitu ya. Bahasa pesantren mah wajib bil kudu gitu ya, wajib terus kudu gitu ya, kudu ibadah gitu. Nah, dikatakan oleh Ibnu Katsir, bagaimana versi lain dari cerita tersebut mengisahkan bahwa Allah mengambil segenggam debu tanah ya dan dicampur ke dalamnya. Jadi ada yang warnanya nanti putih, hitam, kuning dan merah gitu ya. Nah, di kita juga ada ya. Ada yang kuning gitu ya, kulitnya itu. Kuning gitu ya, kayak kuning langsat gitu ya. Coklat ya gitu ya. Anu sawo matang gitu ya. Terus ada yang putih-putihan gitu ya, gelis luar biasa gitu ya. Anu hidung gitu. Anu biru. Darah biru eta. Mana ya ke darah biru gitu ya. Anu tutung gitu ya. Ada juga yang merah gitu ya. Itulah alasan mengapa manusia dilahirkan. Ya, coklat. Jadi manusia dilahirkan dengan warna yang berbeda-beda. Ketika Allah mencampur debu dengan air ya, debu itu berubah jadi tanah liat, kering yang membuat suara. Kemudian difermentasi ya, oke fermentasi itu, manusia oke aya fermentasi nah gitu. Jadi bukan hanya tahu gitunya, tahu aya fermentasi, terus nanti fermentasi teh tempe bener aya fermentasina, terus teh sagu gitunya. Sagu makanan mana? Sagu teh makanan Makassar lah, itu ada fermentasinya gitu ya. Manusia juga ada fermentasi dan memiliki bau tuh, aya bauna manusia mahnya. Nah, sekarang bagaimana ceritanya setelah itu iblis ya berlalu bertanya-tanya apa yang akan dibuat dari tanah liat itu. Nah, iblis mah rada sombong gitunya, menganggap dirinya lebih baik. Dari tanah liat Allah menciptakan Adam. Ia membantu wujudnya dengan tangannya sendiri. Jadi Adam itu dengan tangannya ya, dengan tangannya. Jadi bukan hanya jin ya, khalaqtu biyadai ya, tapi begitu juga manusia dengan fi ahsani takwim ya, dengan sempurna gitu ya, luar biasa. Makanya kita yang sempurna ini harus bersyukur ya kepada Allah, bagaimana kita diciptakan secara sempurna. Orang lain ada yang cacat ya, anu cacat tirungna gitu ya, ada yang cacat kepalanya gitu ya, ada yang kembar siam gitu, anu cacat sampeana ya, ada yang kakinya 5 gitu, bahkan ada yang tangannya 4 gitu. Seganaon ya. Itu kan hal yang memang sebenarnya bukan artinya ciptaan Allah itu kurang, bukan ya, tapi itu adalah ada hikmah bagi kita ya, ada hikmah kenapa harus diciptakan seperti itu. Karena bukan artinya Allah itu menzolimi, bukan ya, tapi Allah itu adil. Hanya keadilan Allah itu tidak bisa diukur ya dengan kacamata manusia ya, tapi diukur dengan kacamata Islam. Itulah keadilan Allah ya dalam syariatnya.
Jadi Adam juga diciptakan dengan tangannya ya. Bukan makna majasi ini ya, bukan dengan kekuasaannya saja, tapi dengan tangannya. Tangannya seperti apa? Ya jangan kita tanya tangannya seperti apa, karena ini ayat mutasyabihat ya, jangan ditanya-tanya gitu ya. Oh, apakah tangannya berjari atau punya kuku? Nggak usah ditanya gitu ya. Tangannya apakah pendek atau tangannya gede gitunya. Oh, tangannya nanti kukunya panjang atau kukunya pendek gitu ya. Nggak usah ditanya ya. Jangan berlebihan ya. Jangan bertanya seperti itu. Nggak usah dibayangin ya. Oh ya kumaha ya. Pandangan Allah teh kumaha gitunya. Nggak usah dibayangin. Dan ia meniup rohnya ke dalam dirinya. Karena itu manusia itu biruhil kudus ya. Setiap manusia biruhil kudus ditiupkan roh gitu. Tubuh Adam bergetar ketika kehidupan dikaruniakan kepadanya. Sesungguhnya keadaannya apabila ia menghendaki sesuatu, ia berkata kun fayakun ya. Dalam surah Yasin ya, surah ke-36 ayat 82. Jadi hanya berkata kun fayakun Allah itu ya. Yani kata Ibnu Katsir, sesungguhnya dia hanya memerintahkan kepada sesuatu itu dengan sekali perintah ya. Tidak perlu diulang ya. Jadi luar biasa ini ciptaan Allah ya. Kedah diulang-ulang gitunya. Tapi bisa jadi gitu. Apabila Allah telah menghendaki suatu urusan itu, maka dia hanya berfirman kepadanya kun fayakun. Maka jadilah ia. Ini ada hadis yang panjang ya, tapi saya baca terjemahnya ya. Kalau mau baca Arabnya silahkan nanti bisa baca di web Mutiara Risalah ya. Jadi salah12blogspot.com ya itu. Salah12blogspot.com, tapi jarang digunakan ya. Karena mah lebih sering gitunya, kamu ayah corona gitunya. Gitu. Karena kan ada yang ditunda di piadak, ditunda masjid apa ditunda pengajianna 2 pertemuan gitunya. Di Pindad ditunda. Di mana ada ditunda teh? Di alun-alun sana. Terus aya rencana Allah alam di ujung rumahnya. Aya rencana oge masjid ditutup gitunya. Kayak Jumatan di bumi. Kayak Jumatan mah tong ya tong make mimbar gitu, kayak make video call Jumatan. Keren ya video callan Jumatan gitunya. Kayak ngimaman pakai video call. Keren. Tapi tesah gitunya. Ngimaman pakai video call. Kayak YouTube kayak gimana. Si imam mau dikomplain gitu. Kayak mun aya bacaan anu salah gitunya, mau dikomplain gitu. Beda mun Jumatan gitunya, di imaman di masjid anu salah langsung dikomplain gitu. Jadi luar biasa ya. Di samping politik gitunya yang begitu masif gitu ya. Tapi peraturannya kadang-kadang ada yang berlebihan, ada yang sekedarnya saja gitu. Ya kalau sekedarnya kita meliburkan sekolah ya mangga aja gitu ya. Da murid juga yang libur segala nama gitunya. Da sudah jenuh gitu kadang-kadang gitunya dengan kurikulum di sekolah gitu kadang-kadang gitu. Terus juga kalau meliburkan pekerjaan ya, kadang-kadang non rakyat kecil nah eta nu menderita tanya kamu mun teu dagang mah gitunya. Wah luar biasa ya. Walaupun ya jelas ya rezeki ti Allah ya. Tapi ada butuh usaha ya gitu. Jam 5 nya terasa. Ini kita persingkat ya. Hadisnya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu.
radhiyallahu anhu ya. Wahai hamba-hambaku, kalian semua berdosa kecuali yang aku maafkan. Maka mohonkanlah ampunan kepadaku. Tentu aku akan mengampuni kalian. Dan kalian semua miskin, kecuali orang yang aku berikan kecukupan. Sesungguhnya aku maha pemurah, maha agung, maha kaya. Aku melakukan apa yang aku kehendaki. Apa saja yang aku kehendaki ya. Pemberianku hanya satu kata. Dan azabku hanya satu kata. Apabila aku menghendaki sesuatu, sesungguhnya aku hanya berkata kepadanya, kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala adalah raja. Dia memiliki segala sesuatu, di mana semua makhluk yang tinggal di alam semesta, baik di alam bagian atas maupun bagian bawahnya adalah miliknya. Jadi di atas ya, yang di atas itu alam semesta gitu ya. Dan kita yang di bawah ini adalah milik Allah. Hambanya yang ditundukkan olehnya, serta diatur dengan hukum qadarinya ya, dan hukum syar'inya. Hukum qadari itu misal gitu ya, orang itu bahagia atau sengsara itu sudah diatur oleh Allah ya. Tetapi sebagaimana sejalan dengan amalannya, sebagaimana sejalan dengan usahanya. Ayana usum virus gitunya. Kalau kita berusaha, kita bisa saja terhindar daripada virus itu. Tapi kalaupun menimpa kita, ya itu sudah takdir dari Allah ya. Kita hanya berserah diri, bertawakal, cari penyembuhan gitu ya. Kalaupun belum kena, cari pencegahan, semoga kita tidak kena gitu ya. Amin gitu. Terus bagaimana? Hah? Kita siap. Bisa menjaga diri ya. Terus hukum syar'i ya, dan hukum jaza atau pembalasannya nanti di akhirat. Oleh karena itu penciptaannya kembali orang-orang yang telah mati untuk diberlakukan hukum jazainya atau balasannya, termasuk kesempurnaan kekuasaannya. Oleh karenanya di akhir ayat dia berfirman, dan kepadanya kamu dikembalikan, wa ilaina turja'un ya. Maka Maha Suci Allah yang menjadikan dalam firman-Nya petunjuk, penawar dan cahaya. Nah, itu bagian yang ke-11 ya. Masih ada 10 bagian laginya, panjang kayaknya gitu. Ya, tapi santai saja ya. Insya Allah hari besok ya kita lanjut lagi tentang Hilyatul Thalabil Ilmi ya. Adab-adab penuntut ilmu, perhiasan penuntut ilmu ya. Tetap di channel yang sama, di channel Telegram Mutiara Risalah ya, yang selalu di-upload ya setiap malam ya. Ya nanti aja ya, masuk ke TV, moga-moga nanti ya. Baik, itu saja dahulu yang bisa disampaikan. Walafu minkum, barakallahu fikum. Semoga kita dikuatkan ya di dalam masa yang berat ini, masa ujian ini tentunya. Semoga selalu disehatkan ya. Dan juga bukan hanya itu, tapi selalu dalam berada dengan taufik Allah ya. Karena itulah yang mampu membimbing kita ke amal soleh ya. Baik, kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.